Terima kasih pimpinan, Pak Sekjen, para Bapak Ibu Eselon 1 yang saya hormati. Pak Sekjen, di materi soal Sekretariat Jenderal itu, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Sutrisno, soal itu bedanya apa ya kantor pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alokasi anggarannya yang satu 29 miliar, yang satu 339 miliar itu, Pak. Pertanyaan lanjutannya itu, job description yang membedakan kedua ini itu apa? Kegiatan-kegiatan aktivitasnya tuh apa yang membedakan? Lalu struktur organisasi dua ini bedanya tuh di mana, Pak? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah Bapak juga? Terus masih di halaman itu, Pak, halaman 7, itu ada pengendalian ekoregion Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sumatera, itu mengalami pengurangan-pengurangan, Pak. Kenapa automatic adjustment itu diambil dari item-item ini? Kenapa tidak dari item yang di atas saja, Pak? Yang kantor pusat Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Jenderal yang menurut saya nggak ada bedanya tuh, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, materi di Major Project Ditjen KSDAE tahun anggaran 2023. Di halaman ke-14 dan halaman ke-26, Pak. Nanti saya ada perbandingannya di situ, Pak. Di halaman ke-14 itu ada destinasi pariwisata prioritas. Programnya namanya Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan. Anggarannya 33 M. Pak, sekarang kalau kita bicara soal destinasi wisata alam, orang suka yang orisinil. Ini apa nih? Science, Academic, Voluntary. Apa bedanya dengan yang halaman 26, Pak? Pengembangan kapasitas Pokmas wisata alam. Itu untuk 25 kelompok, kelihatannya ini lebih kena ke komunitas masyarakat, Pak. Anggarannya hanya 14 miliar sekian, Pak. Ini bedanya apa, Pak? Untuk pendidikan, untuk orang pintar sampai 33 miliar ini. Maksudnya apa itu, Pak? Saya sadar bahwa Indonesia ini hutannya memang luas sekali. Dan untuk menjaga hutan dan konservasi, mesti butuh uang banyak, Pak. Tetapi setelah 3 tahun di sini, saya selalu membandingkan Direktorat Jenderal yang ada di bawah dulu Kementerian Kehutanan, dan dulu di Kementerian Lingkungan Hidup, kelihatannya itu jomplang banget, Pak. Ditjen-ditjen seperti PSLB 3, Gakum, PPKL, itu anggarannya kok kecil banget, Pak. Apa karena tidak punya UPT di sana, di daerah? Apakah karena memang pelestarian ekosistem ini tidak penting? Bahkan PSLB 3 itu saya catat kena automatic adjustment, itu urutan kedua, Pak, setelah Ditjen Planologi, Pak. Dan anggarannya memang sudah kecil, Pak. Saya menanyakan soal ini, Pak, karena saya melihat pemasukan dari hutan kita dalam bentuk PNBP pun juga tidak signifikan kok, Pak. Dan terus terang, Pak, Ditjen-ditjen yang berada di lingkungan hidup ini ibarat menjadi pencuci piring, Pak. Dari kejahatan-kejahatan lingkungan yang ada, yang terjadi di sektor kehutanan, Pak. PSLB 3, mungkin kita anggap tidak penting, Pak. Tetapi pembangunan harus berwawasan lingkungan dan sebenarnya dampak langsung ke masyarakat. Contoh, kalau banjir, urusannya dengan DAS. Gakum, saya perhatikan, kecil juga anggarannya. PPKL, 3 ditjen ini satukan, kalah dengan 1 ditjen yang ada di bawah kehutanan, Pak. Mungkin saya salah. Saya sadar bahwa hutan kita luas, Pak. Tetapi aspek proporsionalitas dan keadilan dalam alokasi anggaran ini kira-kira seperti apa, Pak? Karena kembali lagi saya tegaskan, pemasukan dari sektor kehutanan ini, PNBP kalau kita lihat, tidak signifikan juga. Jika dikomparasikan dengan dampak perusakan hutan yang terjadi dan kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang terjadi, Pak. Yang berikut, Pak, tanggal 1 Februari kemarin itu sudah dilakukan kick-off sosialisasi nasional Indonesian Volus Singnet
Ya, kalau tidak salah di Labuan Bajo. Saya apresiasi itu, Pak. Saya melihat KLHK cukup progresif untuk melakukan sosialisasi ini dan melibatkan semua pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Dan terima kasih dilakukan di NTT kan, di Labuan Bajo. Tolong pencerahan buat saya, Pak. Ini kira-kira manfaatnya apa? Ya, kira-kira mohon penjelasannya, Pak. Karena kemarin saya mohon maaf juga tidak sempat hadir ke sana. Mungkin ini bisa dijelaskan buat teman-teman yang lain. Yang berikut, Pak, saya catat ini di eselon 1 masih ada 2 direktorat jenderal yang dirjennya belum definitif ya, Pak. Ini sudah berapa lama, Pak? Kayaknya sudah lewat waktunya. Di eselon 1 juga demikian, Pak. Apakah sulit sekali, Kak, Pak? Pilih dirjen dan pilih eselon 2 ini, Pak. Masa sih tidak ada orang yang punya kompetensi? Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, mohon maaf, Pak. Satu lagi, Pak. Tolong tampilin, saya minta responnya saja, Pak. Itu beritanya, Pak. Proyek miliaran rupiah milik Menteri LHK di Labuan Bajo rusak parah. Ini salah satu contoh, katanya ini di pusat persemaian, Pak. Benih. Katanya tembok di belakangnya juga udah hancur. Nah, ini gambarnya jalan ke dalam juga udah rusak dan yang lain-lain, Pak. Mohon kalau saya salah ya Bapak luruskan lah, Pak. Tapi ini saya dapat dari wartawan, mereka telepon saya bilang saya belum berani berkomentar karena saya belum lihat langsung, tapi tolong Pak, ini dijelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan nambahkan Bu Pimpinan beberapa poin yang terkait dengan bidang KSDAE, Pak Hanzi, dan juga Pak Sutrisno. Dalam kaitan dengan adanya pembiayaan yang harus kita berikan yang tadi Pak Hanzi sampaikan soal major project di bidang KSDAE. Kita punya beberapa taman nasional dengan tipe-tipe yang macam-macam. Dan amanah dari pembentukan TN memang ada salah satunya yang harus melakukan kajian akademik untuk mendorong keanekaragaman hayati yang ada di sana misalnya. Sehingga anggaran inilah yang memang harus dialokasikan. Jadi bukan hanya soal destinasi wisata, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang kami sudah jamin tidak akan mengganggu automatic adjustment. Memang kalau dilihat dari uraian sepertinya kok ada kegiatan yang bersifat akademik, tapi memang amanah dari pembentukan TN itu harus mengarah kepada dilakukannya kajian dan bahkan nanti menjadi sebuah inovasi baru bahwa di Indonesia keanekaragaman hayati itu ternyata ada muncul satwa-satwa atau flora fauna yang memang akan menjadi bagian dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian juga Pak Hanzi dalam kaitan dengan bagaimana sebenarnya kegiatan di Sekretariat Jenderal. Ketika untuk pertama kalinya kami melaporkan apa adanya ketika di Satker Setjen itulah sebenarnya dukungan manajemen. Dan ketika bicara Setjen itu kami punya 18 eselon 2 dan ada 6 kapus P3E, pengendalian pembangunan ekoregion yang dalam hal ini dukungan manajemennya pun juga ada. Sehingga dia memang terkena yang kurang lebih 600-an sekian ini di halaman 7, dan inilah yang tetap tidak akan terganggu tugas-tugas dia, karena TUSI P3E sekarang ini bukan sendiri, karena dia juga melekat membantu para dirjen, khususnya Dijen PPKL, Dijen PSLB 3, Dijen PPI, sehingga ketika integrasi dari dirjen-dirjen ini menjadi TUSI pengendalian pembangunan, semua terintegrasi dalam tugas pokok dan fungsi. Jadi pengurangan di region ini memang tidak terjadi karena konsep kami tadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal itu juga harus terkena di 6 P3E ini. Demikian juga ketika Setjen itu dalam kaitan dengan Satker, kami punya kepala biro. Kami punya kapus-kapus di Jakarta. Itulah yang membuat terjadinya Satker 2 di Setjen. Dan semuanya ini memang terkena belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal, serta belanja barang.
Jadi dukungan manajemen inilah yang menjadi bagian terbesar dari Setjen, itu dialokasikan untuk automatic adjustment dan dijamin tidak akan mengganggu pengendalian untuk pembangunan di lapangan dan juga dirjen-dirjen yang sudah berkomitmen untuk berbasis masyarakat. Pimpinan, Pak, saya masih ke yang soal akademik tadi tuh Pak. Itu output dan outcome-nya apa Pak? Silakan. Baik Pak Hansi, terima kasih. Jadi 33 miliar ini memang bukan saintifik saja. Dan kita hanya ingin ngambil 3,2 itu tapak konservasi berbasis scientific base. Dan kemudian justru kaitan dengan pengembangan edu-tourism. Ini kaitan dengan Sarpras di wilayah Taman Nasional. Dan juga bagaimana 11,6 miliar ini untuk informasi dan promosi wisata alam. Jadi integrated Pak, karena memang scientific base tadi itu juga ada beberapa TN. Ketika bicara angka, ini memang ketika kami di direktorat itu banyak, dan UPT harus menjamin 5 direktur, ini ada kegiatan-kegiatan yang di-cover di angka 33 ini. Tapi kalau Bapak kejar ke saintifik, ini penataan tapak hanya sekitar 3,2 miliar. Jadi supaya tidak ada lagi keraguan Bu, angka 33 ini kami punya rinciannya, nanti kami serahkan setelah raker ini. Kalau diserahkan kan kita harus lihat lagi kan? Sekarang. Ya kan, lihat, saya plototin lagi, dipertimbangkan, logis rasional atau tidak, kan begitu Pak. Ya kalau saya belum lihat apa yang mau saya komentarin Pak. Karena terus terang Pak, model artinya gini, kalau Bapak ceritalah keanekaragaman hayati, taman nasional, hutan dalam berbagai jenis, kan seperti itu kan. Kira-kira kalau misalnya dibuat kajian kan kita tahu tuh item-item apa aja yang mau dijawab kan. Dan juga kan kita juga tidak mengkaji dari minus atau nol kan Pak. Sebenarnya pengetahuan kita juga, saya yakin lah Bapak-Bapak tuh pengetahuan sudah sangat lengkap lah. Apa sih studi yang perlu dilakukan ini? Terus sarprasnya dalam bentuk apa? Tadi disebut ada sekitar 11 miliar Pak. Baru kebuka tadi kan Pak. Tapi kan penjelasan Bapak sebelumnya, itu nggak pernah singgung soal sarpras. Setelah saya bertanya beberapa kali, baru Bapak bilang ada sarpras. Tidak semata-mata karena akademik. Ini tricky Pak. Tricky. Kenapa saya bilang tricky? Saya merujuk, tahun lalu Pak Sudin tanya ke Bapak, ini ada nggak pabrik pengolahannya arang berbahan dasar mangrove? Bapak bilang nggak ada. Dirjen Bapak ditanyain, di Kalimantan Utara itu, kira-kira berapa hektar lahan itu? Nggak bisa jawab Pak. Berarti hal mendasar yang tidak dimiliki oleh KLHK, itu adalah data Pak. Kalau data nggak punya Pak, bagaimana Bapak mau buat kebijakan yang tepat sasaran Pak? Mohon maaf Pak, penjelasan Bapak itu kayak deklamasi aja Pak. Normatif, yang ditanya Pak Ketua itu adalah faktual, Bapak jawab yang normatif aja. Regulasinya demikian, yes. Tetapi yang kejadiannya sekarang gimana? Lalu solusi jalan keluarnya apa? Itu yang tidak pernah Bapak bisa jawab Pak. Ya Bapak jago sih dari segi strategi komunikasi kalau saya perhatikan Pak. Tapi escape terus. Menurut saya tricky ini Pak. Saya berani ngomong itu, kenapa? 1 tahun lalu Pak Ketua tanya, artinya Bapak mereka nggak punya data, dan nanti kalau kami kunspik atau kunker, begitu dapat satu kasus, baru kemudian Bapak mereka bilang, oh iya ada. Ya terus terang Pak, ini memang Bapak mereka sebenarnya tidak tahu, atau bohong kepada kami, atau memang teknik pengumpulan datanya atau informasinya yang bermasalah Pak. Tapi kalau kita lihat kasus terakhir yang arang yang Pak Ketua angkat Pak, itu dekat kota Batam Pak. Di pinggir jalan Pak. Nggak jauh Pak. Dan terus terang Pak, Bapak jelaskan ke kami ini, jangan juga seolah-olah kami ini tidak mengerti Pak. Soal sonasi. Sonasi itu bisa digeser-geser nggak Pak? Di Taman Nasional misalnya. Lalu yang menggeser itu atas dasar pertimbangan apa? Saya menyambung yang Ibu Kiki tanya nih Pak.
Ya untuk sementara itu dulu Pak. Dan juga terus terang Pak, jawaban Bapak tadi yang soal kesekjenan itu, saya berusaha mencernanya kok nggak masuk otak saya Pak. Apa mungkin saya ini belakangan ini semakin macet nalarnya Pak? Serius Pak, coba Bapak jelaskan yang konkret aja. Kalau di dalam, jangan buang badan juga ke Kementerian Keuangan begini begitu. Yang gampang kami terima tuh loh Pak. Terima kasih. Pak Sekjen mau nambahin? Silahkan. Ya, Pak Ansip, terima kasih catatan dan responnya nanti kami perbaiki Pak, kalau memang kami akan lakukan perubahan-perubahan nantinya, dan mohon maaf kalau belum bisa menjawab apa yang Pak Anzi katakan, tapi khusus di Sekretariat Jenderal memang yang kami soroti di sini kan automatic adjustment-nya itu berada di seluruh kepala biro, kepala pusat Pak, di pusat, Karo Kapus. Dan kami juga punya kapus di daerah Pak, 6 ekoregion, kapus juga eselon 2A. Sehingga dukungan manajemen di Setjen besar karena kami punya 18 satker. Nah, kenapa kami di pusat harus membagi tanggung jawab kita supaya tidak satu pintu di satu karo saja untuk anggaran yang besar ini, sehingga kami membagi dua Pak, dan diperkenankan dalam kebijakan, sehingga ada satker Setjen itu khusus kepala biro, dan ada satker khusus kantor pusat itu kapus-kapus yang ada di pusat. Sementara 6 pusat ekoregion, ada 6, itu masing-masing satker-satker sendiri. Jadi mohon maaf kalau penjelasan saya menjadikan belum dapat informasi Bapak, tapi kami nanti akan perlihatkan lagi seperti apa. Tapi yang jelas di Sekretariat Jenderal, Karo Kapus itu termasuk 6 kapus di daerah terkena AA di dukungan manajemen, dan kami menjamin seluruh satker tidak terdampak karena juga basis masyarakatnya kita di sini tidak terlihat atau belum masuk seperti dirjen-dirjen lain. Untuk yang lain kami berikan perhatian khusus Pak Anzi. Mohon maaf kalau selama ini belum sesuai dengan yang Bapak inginkan, nanti kami perbaiki diri. Terima kasih. Pimpinan tambah sedikit lagi. Pak Sekjen, yang tadi penempatan eselon 1 dan eselon 2 itu berarti belum ada yang terlambat ya? Iya, setelah surat edaran Menpan, kami merespon dan tidak akan terlambat lagi Pak. Baik. Ada yang terlambat atau tidak Pak? Kalau lihat dari suratnya Pak, itu sebenarnya masih memenuhi syarat Pak, 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Tapi kalau sebelum surat edaran keluar, kita memang telat. Ada yang telat. Bukan Bapak pun jawaban ini putar-putar Pak. Bapak terlambat nggak? Sebagai Sekjen, Dirjen KSDA itu Bapak terlambat nggak? Terlambat. Sebelum surat edaran. Ya, kalau sebelum edaran terlambat Pak. Setelah surat edaran kami percepat agar tidak terlambat. Pak, begini. Itu yang saya bilang Bapak jago. Pertanyaan saya sederhana. Bapak jawabnya jelimet. Bapak bilang ini komisi ASN lah, begini, begitu. Ini strategi komunikasi, Pak. Tolong yang kayak begini, Pak. Itu Bapak menghina kami, Pak. Bapak mau ngeles. Ya, kami terlambat. Kenapa terlambat? Sekarang saya tanya, Pak. Kenapa terlambat? Itu wewenang menteri, Pak. Dan saya tentunya tidak pas untuk merespon karena ini saya punya atasan langsung. Bapak tidak mengingatkan menteri atau memberitahu? Selalu Pak, untuk analisis saya harus berikan rekomendasi kebijakan dalam hal apapun, dan keputusan ada di menteri dan tentunya menteri melaporkan. Ya terus terang Pak, Bapak tuh jawabnya jangan asal sekenanya aja. Dan jawabnya tuh normatif banget. Kami merasa dibohongi Pak. Tadi pertanyaan saya seperti itu, Bapak jawab, ya udah ada surat ASN, Pak Ansi belum terinformasi. Oh, saya belum terinformasi, berarti saya yang kurang informasi. Begitu saya ubah pertanyaan, Bapak sebagai Dirjen KSDA terlambat nggak?
Bapak jawab terlambat. Nah itu saja Pak yang saya tanya Pak. Nah kalau ini Bapak buang badan lagi ke menteri. Menterinya nggak ada nih. Kalau menteri ada, Bapak nggak berani buang badan ke beliau. Bapak buang badan ke menteri. Tadi pertama Bapak buang badan ke Kementerian Keuangan. Sekarang Bapak buang badan ke menteri. Pak, ini urgent nggak? Soal staffing di eselon 1 dan eselon 2, Pak. Saya mohon waktu, saya mau diskusi. Urgent, Pak. Siap. Kalau urgent kenapa terlambat, Pak? Saya pernah tanya juga soal ini, Pak, beberapa waktu lalu, Pak. Dan bukan cuma satu, Pak. Beberapa posisi. Terus ini Pak, saya bisa artikan nggak Pak, kembali ke automatic adjustment yang Persatuan Kerja ini biaya kantor ya, 29 miliar nih Pak. Yang ini ke bawah, kenapa nggak disatuin aja Pak? Saya yang salah nih, Baik. mohon maaf Pak. Kalau saya salah ya kasih tahu, Pak Ansi salah. Ya. Harusnya begini Pak Ansi. Terima Itu kasih. aja Pak penjelasannya. Bapak sudah menanyakan, terima kasih Pak. Kami sebenarnya bisa langsung Sekretariat Jenderal dan kelihatan totalitasnya. Ini hanya untuk menunjukkan ada administrasi di biro-biro dan pusat-pusat, dan sebenarnya dijadikan satu ini juga bisa Pak. Penyajian kami saja yang membuat, jadi harus ada penjelasan, tapi yang jelas di bawah Setjen 18 eselon 2 Pak. 12 di pusat, 6 di daerah. Dan semuanya itu dukungan manajemen, sehingga palgu alokasi dari masing-masing khusus P3E 3456 kelihatan. Untuk di nomor 1 itu khusus pusat-pusat juga sebenarnya datanya ada, dan untuk di nomor 2 itu karo-karo. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya nggak akan bicara lagi, tapi terakhir saya mau katakan ke Bapak, tadi ketika pertanyaan saya pertama, Bapak buang badan ke Kementerian Keuangan. Yes. Sekarang Bapak buat lagi alasan, ada 18 bidang di bawahnya dan seterusnya. Baik. Pimpinan saya kembalikan. Terima kasih Pak Hansi. Pimpinan saya mau tambah sedikit. Pak Sekjen, yang tadi diangkat oleh Ibu Alin ini itu super vital dan fundamental dan sangat penting Pak. Ketika Bapak tidak memberikan catatan sedikit pun, artinya sensitivitas dan sense of urgency terhadap persoalan ini menurut Bapak tidak penting. Tolong Pak, itu kejahatan terhadap lingkungan hidup dan juga kemanusiaan Pak. Masa tidak ada sedikit pun? Tadi Bapak hanya lempar ke Ibu Dirjen kan saya lihat. Serius, saya ini memperhatikan pola komunikasi Pak. Saya memperhatikan betul Pak. Strategi of exit-nya Bapak tuh, escape-nya tuh jago sih. Tapi terus terang yang disampaikan Ibu Alin ini, itu masyarakat kita, saudara kita di Papua itu terus terang Pak. Sampai datang ke sini. Rakyatnya datang, anggota DPRD-nya datang, dan kita dipaparkan semua. Sampai tadi sebelum tutup, Bapak tidak bicara soal itu. Terima kasih. Silakan Pak Sekjen. Baik, tadi kami laporkan bahwa dalam diskusi Pak Bu Vivin, Pak Dirjen Gakum itu sudah menyampaikan. Tapi terkait dengan yang sudah kita lihat sama-sama, Ibu, Pak Anzi, kami tadi sempat diskusi juga, sepakat bahwa ini kan merupakan pengaduan masyarakat dan bahkan sudah diterima oleh Ibu Alin dan yang terhormat anggota Komisi 4. Kami tentunya sama dengan kasus-kasus yang lain, segera akan ada laporan kami kepada Menteri LHK untuk diturunkan tim.